Shalom, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Randi Pratamadano, mahasiswa semester 1 TP JJJC dari Politeknik Negeri Kupang. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya kerjakan, yaitu konstruksi portal sederhana statis tertentu. Silakan menyaksikan. Baik, dalam pembahasan yang pertama, definisi konstruksi portal. Portal adalah sebuah konstruksi gabungan balok Gerber dalam bentuk konstruksi bersenti banyak, dan konstruksi tersebut dikombinasikan dengan tiang penyangga. Konstruksi portal dengan kondisi seperti ini diselesaikan dengan prinsip statis tertentu, dalam artian bahwa keseimbangan gaya dan momen masih berlaku pada penyelesaiannya. Bagian yang kedua adalah klasifikasi atau kategori konstruksi portal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat konstruksi portal, tapi kita sulit untuk mengklasifikasi struktur portal, antara lain sebagai berikut. Perhatikan gambar di samping, portal bertulang. Portal bertulang ini banyak kita dapati pada bangun berlantai, di mana dalam merancang portal beton, tulang ini yang harus diperhatikan adalah jenis fondasi yang digunakan, diameter atau dimensi tulangan, dimensi slope, dimensi balok, dimensi plat lantai, dan plat lantai atap, serta perbandingan spesies campuran. Yang kedua adalah portal bangunan struktur baja. Portal bangunan struktur baja ini secara umum terdapat 3 kategori struktur bangunan industri. Di antaranya, yang pertama, portal frame, yang kedua, portal truss, dan yang ketiga, portal space truss. Pemilihan tipe dan jenis struktur biasanya ditentukan dengan menyesuaikan fungsi bangunan yang diharapkan ketika data mengenai volume ruang dapat mengarah pada panjang bentang yang diperlukan untuk mengakomodasi tujuan bangunan. Perhatikan tabel bentangan struktur baja pada bangunan. Baik, yang pertama adalah portal frame. Portal frame adalah sistem struktur portal kaku yang berbentuk segitiga pelana pada satu bidang tunggal. Adapun elemen-elemen struktur yang mendukung beban kerja di antaranya adalah rafter, kolom, base plate, stifener, dan hound. Dalam mendesain struktur rangka portal atau portal frame, terdapat beberapa poin yang harus Anda perhatikan, antara lain, yang pertama, jika penyangga dirancang sebagai bagian ujung penerima beban secara aksial, sambungan pada kedua ujung harus didetailkan. Untuk mewujudkan asumsi ini, namun, penyangga ujung pin mengurangi stabilitas portal dan dapat menyebabkan kesulitan selama proses perangkaian, sehingga penyangga jenis ini tidak direkomendasikan untuk digunakan. Yang kedua, untuk mengurangi defleksi atau perubahan bentuk karena beban horizontal dan meningkatnya stabilitas rangka, penyangga dapat dirancang sebagai kolom dengan sambungan kaku pada tumpuan bagian atas. Ukuran kolom perlu ditingkatkan terhadap ujung sendi untuk menahan momen yang disebabkan oleh kekakuan sambungan. Yang ketiga, penggunaan hound. Di kedua sisi prop, pusat akan memungkinkan bagian rafter berkurang karena hound lebih mampu menahan lenturan momen besar di atas prop. Namun, pengurangan ukuran rafter akan sering mengurangi stabilitas in-plan dari frame. Yang keempat, desain struktur juga sangat bergantung pada penggunaan bangunan. Jika memungkinkan, berikan pengekangan di luar bidang penyangga pada tingkat ketinggian internal yang bebas. Pengekangan ini harus diikat kembali ke penguat vertikal di beberapa titik di dalam gedung. Yang kelima,
Jika penyangga dirancang untuk menahan momen dalam hubungannya dengan hounds puncak, maka atap hounds dapat dibuat lebih kecil sehingga meningkatkan ketinggian internal gedung yang dapat digunakan. Yang keenam, jika kerangka berpelindung digunakan dalam kondisi batas dalam persyaratan keselamatan bangunan terhadap kebakaran, penyangga harus didesain terlindung dari risiko terpaparnya api. Dalam desain struktur bangunan, seringkali komponen hound tidak memiliki perhitungan detail, namun hanya sebagai komponen tambahan yang mendukung kekakuan lentur struktur setiap pelana. Idealisasi dan asumsi struktur portal frame adalah bahwa setiap elemen vertikal dan horizontal yang menerima beban mampu untuk menerima gaya internal secara penuh, baik itu momen, geser, dan aksial. Peneliti Salter et al. Pada tahun 2004 menyebutkan bahwa ada 6 tipe portal frame, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, patched roof portal. Yang kedua, portal frame dengan lantai mezanin. Yang ketiga, portal frame dengan lintu. Yang keempat, portal frame derek dengan kolom bracket. Yang kelima, monopitch portal frame. Yang keenam, propped portal frame atau rangka portal dengan penopang. Pada materi yang ketiga, yaitu definisi konstruksi portal sederhana statis tertentu. Portal sederhana adalah struktur atau bangunan sipil yang jumlah komponen peletakan maksimum 3 buah dan terdiri atas 1 buah portal, sehingga dengan menggunakan persyaratan persamaan keseimbangan, semua komponen yang ada dapat dihitung. Pada portal sederhana ada 2 macam jenis portal, yaitu portal simetris dan portal tidak simetris atau asimetris. Struktur portal asimetris tidak mempunyai cerminan yang sama jika diberikan sumbu tengah yang membagi portal tersebut. Untuk menganalisis sebuah portal asimetris menggunakan ukuran model yang utuh, sehingga membutuhkan ketelitian dan waktu yang agak lama, penggunaan data yang lengkap pada tiap segmen portal, dan proses analisis yang lebih panjang. Pada materi yang keempat, yaitu contoh lapangan yang menerapkan konstruksi portal, dapat kita lihat bersama-sama pada gambar yang tertera di layar. Itu merupakan contoh lapangan yang menerapkan konstruksi portal. Dan materi yang kelima adalah contoh perhitungan konstruksi portal sederhana statis tertentu. Soal yang pertama, diketahui P sama dengan 2 ton dan jarak C ke E adalah 2 dan jarak E ke D adalah 6. Sigma V sama dengan 0, di mana RA tambah RB kurang P sama dengan 0. Kita harus masukkan angkanya, 1,5 tambah 0,5 kurang 2 sama dengan 0. Untuk mengetahui pembuktiannya adalah kita harus mencari sigma MB sama dengan 0, 8 RA kurang P kali 6 sama dengan 0. 8 RA kurang P nya adalah 2, maka 2 kali 6 sama dengan 0, di mana RA sama dengan 12 dibagi dengan 8, hasilnya adalah 1,5 ton. Sedangkan sigma MA sama dengan 0, 8 RB kurang P kali 2 sama dengan 0. 8 RA kurang P adalah 2, dikali dengan 2 sama dengan 0. RA sama dengan 4 dibagi dengan 8,
hasilnya adalah 0,5 ton. Jadi hasil ini adalah hasil pembuktian yang benar untuk mendapatkan hasil 0 dari sigma V sama dengan 0. Dan untuk mencari diagram momen adalah di mana MA sama dengan 0 ton per meter, MC sama dengan 0 ton per meter. Untuk mencari diagramnya, yang pertama adalah diagram bidang momen. MA sama dengan 0 ton per meter, MC sama dengan 0 ton per meter, ME sama dengan RAV kali 2 sama dengan 1,5 dikali dengan 2, hasilnya adalah 3 ton per meter. MD sama dengan RAV dikali dengan 8 kurang P dikali dengan 6 sama dengan 1,5 dikali dengan 8 kurang 2,6 sama dengan 0 ton per meter. MB sama dengan 0 ton per meter. Untuk diagram bidang lintang, DA sama dengan 0 ton, DC sama dengan RAV, dan nilai RAV-nya adalah 1,5 ton. DE sama dengan RAV kurang P sama dengan 1,5 kurang 2 sama dengan 0,5 ton. Dan DE-nya lagi RAV kurang P tambah RBV sama dengan 1,5 kurang 2 dikurangi lagi dengan 0,5. Hasilnya adalah 0 ton. Dan yang terakhir adalah diagram bidang normal. NAC sama dengan min RAV sama dengan min 1,5 ton. NBD sama dengan min RBV sama dengan min 0,5 ton. Dan untuk gambar-gambar diagramnya, kita semua bisa lihat pada gambar yang tertera pada layar. Itu merupakan gambar diagram pada bidang momen, bidang lintang, dan bidang normal.